Kalau pattern yang saya lihat juga ya di masyarakat, ya kenapa banyak yang belum dalam tanda kutip mencapai kebebasan finansial, adalah mereka hanya mengandalkan satu source of income. Nah, begitu misalkan terjadi apa-apa di dalam perusahaan tempat dia bekerja, dia kehilangan pekerjaan, ya udah dia nggak ada pegangan lagi. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang mencapai kebebasan finansial, itu biasanya mereka punya lebih dari satu source of income. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara source of income, itu sebenarnya ada banyak sekali. Ya kan, mulai dari misalkan nih, saya bekerja, itu udah satu. Ya. Kemudian saya punya side hustle, itu udah kedua. Ya, ketiga, kalau misalkan saya mau investasi, itu juga penghasilan ketiga. Ya kan, terus keempat, misalkan saya punya freelance, itu udah penghasilan keempat. Dividen, royalti. Jadi sebenarnya source of income itu banyak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau apa ya ibaratnya extra mile untuk unlock sumber pendapatan tadi gitu. Nah, jadi dua hal itu sih yang kalau saya lihat yang membedakan antara pattern orang yang sulit kaya dengan orang yang yang sudah bisa meraih kebebasan finansialnya. Gitu. Oh, sama satu lagi. Apa itu? Tambahan bonus berarti. Bonus nih. Kalau saya melihat apalagi di era sosial media sekarang ini ya, banyak orang yang spending lebih dari kemampuannya dia untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini yang yang dalam tanda kutip adalah the ugly truth, menyedihkan sebenarnya. Benar. Contoh misalkan, saya pakai baju branded atau saya pakai tas branded, padahal mungkin saya belum mampu untuk membelinya. Supaya apa? Supaya saya terlihat keren di mata orang lain, atau saya terlihat eksis di mata orang lain, atau terlihat sukses di kalangan teman-temannya. Padahal kalau kita bicara tadi balik lagi nih buku Psychology of Money, dia bilang ketika kita pakai baju mewah, tas bermerek atau mobil mewah, sebenarnya kita tuh nggak pengen banget kok dengan baju itu, ya, dengan tas itu, dengan mobil itu. Tapi sebenarnya apa sih yang kita pengenin? Ternyata yang kita pengenin adalah sanjungan, pengakuan, ya kan? Ketika kita dipandang, wah keren ya mobilnya, wah bajunya keren ya, wah tasnya bagus banget, mahal. Nah, sanjungan-sanjungan atau pengakuan-pengakuan itu yang kita inginkan. Nah, itu yang bisa membuat kita justru jatuh ke dalam jurang bahaya. Nah, ini yang semestinya kita hindari. Nah, kalau misalkan orang yang sukses, itu sebenarnya dia punya istilah ya, live below the means. Jadi artinya hiduplah di bawah kemampuan kamu. Contoh, misalkan sebenarnya kita mampu, let's say ya, misalkan jalan-jalan ke Eropa. Tapi ya udah nggak apa-apa, jalan-jalan aja dulu ke Bali, Singapura. Ya kan, kita pengen punya, kita sebenarnya bisa punya mobil sport car. Tapi ya udah, Innova aja juga mungkin udah cukup. Ya kan, jadi malah uang sisanya tadi yang kemudian diputar, ya kan, diputar ke dalam investasi. Nah, ini juga yang membedakan, Mas Bilal. Kalau orang yang sukses ya, mereka memutar uangnya di dalam investasi. Jadi bukan hanya mereka bekerja keras menghasilkan uang, tapi mereka juga membuat uang mereka bekerja lebih keras lagi menghasilkan uang untuk mereka lagi. Nah, ini nih yang mungkin bisa dikatakan mayoritas orang tidak berpikir ke arah sana. Karena tadi begitu dapat uang, ya udah gue belanja, yang penting gue dapat pengakuan. Tapi kalau orang yang sukses nggak peduli sebenarnya. Saya nggak terlalu peduli kok disanjung atau dapat pengakuan seperti itu. Tapi yang saya tahu adalah uang saya bekerja menghasilkan uang untuk kita.